Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Aldiansa Nasruddin Hasandi, NIT 592211218435, nomor absen 13, kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Andri Yulianto, mata kuliah Manajemen Perawatan dan Perbaikan Permesinan Kapal. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu topik dokumentasi perawatan kapal. Dilatar belakangi yaitu dokumentasi perawatan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan fondasi keselamatan kapal. Setiap catatan maintenance menjadi bukti bahwa mesin dan sistem vital telah diperiksa kapal sesuai standar. Bayangkan jika terjadi kecelakaan di tengah laut, dokumentasi yang lengkap bisa menjadi pembeda antara klaim asuransi yang diterima atau ditolak. Regulasi maritim internasional seperti ISM Code dan klasifikasi kapal mewajibkan pencatatan perawatan yang sistematis. Tanpa dokumentasi yang rapi, kapal bisa ditahan di pelabuhan saat inspeksi PSG atau Port State Control. Landasan hukum dan standarnya, ISM Code dan SOLAS. ISM Code mewajibkan sistem dokumentasi yang terstruktur untuk menjamin keselamatan operasional kapal. SOLAS Chapter 9, yaitu tentang safety management system, wajib ada di atas setiap kapal. Document of complaints harus selalu update dan tersedia saat inspeksi. Port State Control sering memeriksa kelengkapan catatan perawatan mesin. Kemudian ada Class Survey Requirement. Badan klasifikasi seperti BKI, Lloyds, DNF mensyaratkan catatan perawatan lengkap untuk perpanjangan sertifikat. Annual Survey, pemeriksaan tahunan kondisi mesin dan dokumentasi maintenance. Special Survey setiap 5 tahun, pemeriksaan menyeluruh termasuk logbook lengkap. Detention bisa terjadi jika dokumentasi tidak sesuai standar kelasnya. Kemudian jenis dokumentasi perawatan tersendiri ada 3, yaitu yang wajib dipahami setiap engineer. Yang pertama PMS, logbook, dan work order. Ketiganya saling melengkapi untuk memastikan mesin kapal selalu dalam kondisi prima. Dokumen yang utamanya yaitu PMS, menjadwalkan perawatan berkala. Logbook, mencatat harian operasional engine room. Dan work order, perintah kerja perbaikan spesifik. Fungsi dan manfaatnya sendiri yaitu PMS membantu mencegah kerusakan mendadak dengan jadwal terencana. Logbook menjadi bukti historis kondisi mesin. Work order memastikan pekerjaan tercatat dan terlacak. Kemudian memudahkan audit ISM Code dan Port State Control, menjadi referensi troubleshooting di masa depan. Komponen utama pada PMS. Komponen utamanya terdiri dari database equipment, jadwal maintenance terjadwal, dan history record lengkap setiap komponen kapal. Work order system untuk tracking pekerjaan yang harus dikerjakan kru. Spare part inventory terintegrasi dengan jadwal maintenance. Interval dan running hours. Interval maintenance ditentukan berdasarkan running hours mesin atau periode waktu. Ada harian, mingguan, maupun bulanan. Di sini saya memberikan contoh seperti mengganti filter oli pada main engine setiap 250 running hours. Running hours counter harus dicatat akurat setiap hari di logbook. Kemudian ada engine room logbook. Engine room logbook adalah black box-nya pada engine room, yaitu setiap jam wajib mencatat kondisi mesin secara akurat. Data ini jadi bukti sah saat audit, klaim asuransi, atau investigasi kecelakaan. Hal yang wajib dicatat setiap jamnya adalah jam operasional main engine, diesel generator, dan auxiliary equipment. Kemudian parameter pada RPM,
suhu, tekanan oli, air pendingin, dan exhaust temperatur. Konsumsi bahan bakarnya, level tangki, dan transfer fuel oil maupun lube oilnya. Kemudian ada work order system, yaitu tahap permintaan. Work order dimulai dari identifikasi kebutuhan, perbaikan, atau maintenance oleh kru engine room, dan mengisi formulir nama equipmentnya, lokasinya, deskripsi masalahnya, maupun prioritasnya. Kemudian kita harus dapat approval dari chief engineer-nya sebelum eksekusi pekerjaan kita. Kemudian ada tahap penyelesaiannya. Setelah pekerjaan selesai, teknisi wajib mengisi completion report dengan detail dan lengkap, mencatat spare part yang digunakan, mencatat jam kerjanya maupun hasil pengujiannya, dan jangan lupa melampirkan foto before after-nya sebagai bukti dokumentasi. Kemudian ada manajemen spare part yang harus kita ketahui khususnya untuk crew engine. Kita harus mengetahui stock card atau ROB kita. Stock card mencatat keluar masuk spare part secara real time atau secara detailnya. ROB atau remaining on board itu menunjukkan sisa stok aktual di kapal, sisa stok spare part kita di atas kapal, dan dicatat setiap pengambilan part, tanggalnya, jumlah, PIC, dan equipment tujuan kita. Kemudian jangan lupa selalu mengupdate ROB minimal mingguan dan selalu cross check dengan stok card fisik. Kemudian jangan lupa procurement record. Procurement record mendokumentasikan proses pengadaan dari request hingga barang diterima di kapal. Dan jangan lupa, tidak kalah pentingnya, kita harus menyimpan bukti PO, invoice, dan delivery note secara sistematis untuk mengaudit trial. Dan selalu melakukan koordinasi dengan purchasing office untuk lead time dan urgent request. Kemudian permasalahannya di sini adalah kesalahan fatal ini sering ditemukan di lapangan dan bisa berakibat serius saat ada audit ataupun inspeksi. Mari kenali agar kita bisa menghindarinya. Kesalahan yang sering terjadi antara lain mengcopy paste, menyalin data tanpa verifikasi aktual, melakukan backdating, mengisi tanggal mundur setelah pekerjaan, dan incomplete record, catatan tidak lengkap maupun terawat, seperti hilangnya bukti kita catatan. Kemudian dampak dan risikonya yaitu mengcopy paste membuat data tidak akurat, backdating melanggar prinsip integritas dokumen, kodenya bisa menggagalkan sertifikasi yang berakibat gagalnya audit. Kemudian ada incomplete record, menyulitkan troubleshooting di masa depan. Kemudian audit finding bisa berujung detensi kapal di pelabuhan. Hal itu berdampak pada reputasi kru dan perusahaan dipertaruhkan. Jadi kasusnya dari dampak dokumen yang buruk adalah di sini saya mengambil studi kasus dari kapal MV Sejahtera ditahan di Port State Control Singapura selama 5 hari. Penyebabnya apa? Yaitu logbook perawatan main engine tidak lengkap dan catatan penggantian spare part tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup merugikan perusahaan ya. Di sini ada biaya detentionnya yaitu 15.000 USD per day dikali 5 hari berarti sekitar 75.000 USD.
Kemudian delay cargo delivery, klaim dari charter bertambah, kemudian reputasi perusahaan tercoreng di database BSC global. Kemudian analisis dari korelasi dokumentasi dan breakdown. Kapal dengan dokumentasi terstruktur rata-rata hanya mengalami 12 jam downtime per bulan dibandingkan 28 jam pada kapal tanpa sistem dokumentasi yang baik. Selisih 16 jam ini setara dengan penghematan biaya operasional signifikan dan peningkatan keandalan mesin. Secara keseluruhan, data ini membuktikan investasi waktu untuk dokumentasi sangat worth it. Solusi praktisnya pada dokumentasi yaitu yang pertama konsistensi. Gunakan format standar yang sama untuk setiap laporan. Kemudian template yang konsisten memudahkan pembacaan dan audit. Tak lupa juga detail lengkapnya, selalu mencatat waktu, tanggalnya, nama teknisi, nomor seri, komponen, dan kondisi aktualnya. Jangan pernah skip informasi sekecil apapun. Dan jangan lupa selalu melakukan checklist verifikasi berkala. Selalu melakukan cross-check dokumentasi minimal seminggu sekali. Selalu membandingkan catatan manual dengan sistem digital. Melakukan foto sebagai bukti. Melampirkan foto before after setiap pekerjaan maintenance. Ingat, satu gambar bisa menjelaskan lebih dari 1000 kata. Kemudian tak lupa kita harus selalu dapat tanda tangan dan approval. Pastikan setiap dokumen ditandatangani oleh supervisor atau yang bersangkutan. Kapal-kapal kelas dunia menerapkan sistem dokumentasi terintegrasi yang konsisten. Mereka menggunakan checklist digital untuk setiap maintenance, foto before after setiap perbaikan, dan backup data ganda, cloud plus hard copy. Setiap entry lodge ditandatangani oleh engineer penanggung jawab dengan timestamp yang jelas. Siapakah yang bertanggung jawab atas dokumen di atas kapal? Tentunya para kru engine, seluruh kru kapal tentunya. Di sini pada kru engine pastinya engineer dan oiler bertanggung jawab mencatat langsung di lapangan, seperti mencatat running hours, konsumsi spare part, dan juga kondisi mesin saat jaga. Oiler membantu update catatan harian seperti level olinya, temperatur, dan pressure gauge setiap mesin. Dan setiap shift wajib serah terima catatan dengan jelas ke engineer berikutnya. Kita harus melaporkan secara aktual apa yang terjadi pada saat jam kita jaga kepada jam jaga berikutnya. Kemudian Chief Engineer dan Superintendent. Chief Engineer mengawasi kelengkapan logbook dan memastikan semua catatan sesuai prosedur ISM Code. Dan Superintendent bertugas melakukan audit dokumentasi saat kunjungan dan memberikan feedback perbaikan. Laporan bulanan dikirim ke kantor pusat untuk evaluasi performa kapal. Oke, kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, catatan perawatan kapal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional, keselamatan, dan efisiensi kerja permesinan. Dan yang kedua, laporan dokumentasi perawatan sangat berperan dalam proses evaluasi, baik dalam mengevaluasi kinerja mesin, efektivitas perawatan, frekuensi kerusakan, biaya operasional, maupun dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis laporan maintenance kapal itu memiliki fungsinya masing-masing
dan saling melengkapi, seperti engine logbook sebagai pencatat kondisi operasional harian, maintenance report sebagai bukti pelaksanaan perawatan, breakdown report sebagai dokumentasi kerusakan, inspection report sebagai alat deteksi dini. Kemudian saran dari saya adalah meningkatkan disiplin awak kapal dalam melakukan pencatatan awak kapal, khususnya para engineer, yaitu harus memiliki kesadaran akan pentingnya dokumentasi dan melakukan pencatatan secara rutin, lengkap, dan akurat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.